Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu. Baik, pada pertemuan yang lalu, pada kuliah kita terakhir, kalau tidak salah kita sampai di LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan LKPD yang sudah teman-teman susun? Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Jadi LKPD itu menjadi kelengkapan dari penyusunan perangkat pembelajaran. Ya, di samping ada RPP, kemudian diikuti dengan lampiran-lampiran yang lain. Antara lain adalah bahan ajar atau pengembangan bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik, lalu ada evaluasi. Nah, kemarin yang sudah kita susun itu RPP, kemudian LKPD. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan berkaitan dengan penyusunan LKPD ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak, kita akan melihat bagaimana teman-teman membuat produk perangkat pembelajaran yang berupa LKPD ini. Apakah ada yang belum mengunggah di Spada? Kalau saya cek, ini ada 21 yang sudah mengunggah. Harusnya 25 ya. Kelas ini ada berapa semua? 23, Pak. 23, Pak. Oh, 23 ya. Yang mengunggah baru ada 21. Ya, secara sukarela silahkan, barangkali ada yang mau menayangkan LKPD-nya. Kalau enggak, nanti saya tunjuk ya, kita kita lihat, kita pelajari, kita cermati bersama, nanti supaya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain ya untuk menyempurnakan LKPD. Silakan, ada yang mau sukarela menayangkan sebelum saya tunjuk. Ya, kalau tidak ada yang sukarela, saya tunjuk ya. Ada Mbak Heni Melawati. Sudah hadir belum Mbak Heni Melawati? Hadir, Pak. Ya. Tolong Mbak ditayangkan LKPD yang sudah diunggah Mbak. Ya, teman-teman Iya, mohon Pak. ya, teman-teman mohon kita cermati bersama untuk menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana menyusun LKPD. Ya, silahkan Mbak Heni.
Mohon maaf Pak, ini baru mau saya sambungkan ke laptop itu Pak. Ya, ditunggu koneksi laptopnya. Gimana Mbak Heni? Sudah Iya bisa? Pak, sebentar Pak. Materinya apa Mbak Heni? KD berapa? Oh, ini pakai dua ini ya, pakai dua perangkat ya Mbak ini ya. Iya Pakai Pak, sebentar Pak. ya pakai headset coba Mbak. Ada saya KD 3.9 kelas 10 Kelas mengenai 10 ya. ekosistem. Ya. Saya belum bisa share screen itu Pak. Tadi yang pertama tadi anu ya. Tadi HP ini udah laptop. Iya. Ya, silakan. Ya, ini dari RPP ya berarti ya. Oke, silahkan disampaikan, diberikan pengantar, penjelasan apa yang sudah dihasilkan.
Sudah terlihat apa belum ini teman-teman? Udah, Mel. Sudah. Ya, sudah. Ya, di sini saya mendapat KD 3.9 kelas 10 mengenai ekosistem. Nah, saya mengambil pertemuan yang pertama, ada 4 indikator. Indikator yang pertama, mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Indikator yang kedua, menyebutkan komponen biotik penyusun ekosistem. Indikator ketiga, menyebutkan komponen abiotik penyusun ekosistem. Dan indikator yang keempat, menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Kemudian, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem melalui pengamatan ekosistem di area sekolah secara teliti. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan komponen biotik penyusun ekosistem melalui pengamatan ekosistem di area sekolah secara teliti. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan komponen abiotik penyusun ekosistem melalui pengamatan ekosistem di area sekolah secara teliti. Keempat, siswa mampu menjelaskan tipe-tipe ekosistem melalui pengamatan lingkungan area sekolah dengan tepat. Oke, sebentar Mbak, sampai di sini dulu. Ini mumpung mumpung tayang sekalian ya. Jadi kemarin kan sudah kita diskusikan tentang bagaimana membuat rumusan tujuan ya. Ada A, B, C, D. Nah, di situ D-nya itu adalah mengukur sejauh mana B itu dicapai. Nah, dalam hal ini kalau misalnya mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem itu teliti. D-nya teliti, mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem secara teliti. Mungkin benar ya di situ ya untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua dan ketiga, menyebutkan dengan teliti itu maksudnya bagaimana? Kalau pengamatannya teliti benar, ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan D-nya itu kan D untuk B. Ya, sejauh mana behavior itu diukur atau dicapai, ya. Maka penggunaan D di situ untuk yang tujuan kedua dan ketiga menurut saya kok kurang pas. Atau mungkin ada penjelasan dari Mbak Yeni, silakan. Mungkin diganti dengan secara tepat gimana Pak? Berarti memang merasa keliru ya, bukan karena ada alasan khusus. Mengapa kok menggunakan D yang itu? Saya juga merasa ada kesalahan sih Pak. Oh gitu. Oke, kalau gitu lanjut. Artinya menyadari kesalahannya. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman untuk rumusan D itu adalah pengukuran sejauh mana atau seperti apa B itu diukur gitu ya atau dicapai. Bukan mengukur C-nya. Kalau C-nya kan di situ melalui pengamatan dengan teliti benar. Kalau D-nya itu berlaku untuk C, tetapi D itu berlaku untuk B. Oke, lanjut Mbak, silahkan. Iya Pak. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajarannya, pada kegiatan pendahuluan dilakukan 20 menit. Yang pertama, siswa menjawab salam dan berdoa. Siswa melakukan presensi kehadiran. Siswa membersihkan sampah yang ada di bangku masing-masing dan merapikan tempat duduk agar pembelajaran berlangsung efektif. Siswa memperhatikan media yang diberikan oleh guru untuk pemahaman pada materi ekosistem. Siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenai komponen ekosistem. Selanjutnya, untuk kegiatan inti dilakukan 60 menit. Karena ini menggunakan model pembelajaran discovery learning, maka sintaksnya yang pertama, orientation, kegiatannya, siswa melakukan pengamatan ekosistem di area sekolah. Kemudian siswa merumuskan masalah dari hasil data pengamatan yang diambil. Kemudian sintaks yang kedua, hypothesis generation. Siswa menentukan hipotesis sementara dari rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya pada sintaks yang orientasi tadi.
Kemudian sintaks yang ketiga yaitu hipotesis testing. Kegiatannya yaitu siswa berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok dari guru. Selanjutnya siswa berdiskusi dan menganalisis kebenaran dari hipotesis sementara berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat. Siswa menuliskan hipotesis pada lembar kerja peserta didik. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya dan bertanya jawab dengan audiens. Kemudian sintaks yang keempat, yaitu conclusion. Kegiatannya berupa siswa mengumpulkan dan membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Dan sintaks yang terakhir, yaitu regulation. Kegiatannya, siswa melengkapi hasil diskusi kelompok dan siswa mencatat hasil analisis serta kesimpulan yang benar dari guru. Kegiatan penutup dilakukan 10 menit dengan siswa menjawab pertanyaan mengenai komponen-komponen ekosistem. Ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pemahaman dari siswa yang tadi dilakukan kegiatan pada kegiatan inti. Kemudian siswa diberikan pekerjaan rumah sebagai penguatan. Kemudian siswa berdoa dan mengucapkan salam penutup. Ya, sebentar Mbak, mumpung masih ingat juga ya. Ini Ya. yang RPP sederhana atau RPP yang utuh? Sederhana, Pak. Oh, sederhana ya. Oke, nah kemudian di sini Mbak, hipotesis itu apa toh? Jawaban sementara, Pak. Ya, sekarang kalau hipotesis sementara. Jawaban sementara. Ya, hipotesis tadi? Hipotesis tadi apa? Hipotesis itu jawaban sementara, Pak. Jawaban sementara. Kalau hipotesis sementara? Sama, Pak. Oh, masuk sama. Nek hipotesis kan jawaban sementara. Kalau hipotesis sementara berarti jawaban sementara gitu. Ya, hipotesis itu enggak usah pakai sementara. Kalau sudah disebut hipotesis ya hipotesis ya. Kalau mau pakai sementara ya jawaban sementara gitu ya. Jadi itu apa namanya? Sekedar istilah saja sih, tapi itu penting sebetulnya karena mengapa kok ada hipotesis testing? Karena kebenaran yang ada pada hipotesis itu kan belum bisa dipastikan. Ya, statusnya betul-betul benar atau betul-betul apa namanya? Benar atau salah gitu ya. Maka perlu dilakukan hipotesis testing ya. Jadi jawaban sementara. Jawaban sementara dari apa? Ya dari rumusan masalah yang dihasilkan di orientation tadi. Jadi di situ siswa melakukan pengamatan di di area sekolah, kemudian menentukan mana yang akan diselesaikan atau masalah apa yang akan diangkat gitu kan. Nah, kemudian masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan butuh dijawab. Nah, jawaban sementara itu ada pada hipotesis. Nah, proses penyusunan hipotesis itu kan sebenarnya juga tidak sederhana ya. Kita harus membaca dulu, harus mengamati hasil-hasil penelitian terdahulu dan seterusnya. Nah, kemudian jawaban sementara yang diperoleh itu kan perlu diuji kebenarannya, apakah benar atau tidak. Maka dilakukanlah hipotesis testing gitu ya, sampai kemudian dihasilkan konklusi. Oke, gitu sekedar mengingatkan saja. Silakan dilanjut Mbak Heni. Iya, Pak. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Penilaiannya itu dengan menggunakan teknik penilaian kognitif, pertanyaan mengenai komponen ekosistem, dan mengerjakan LKS. Kemudian penilaian psikomotoriknya, keterampilan dalam presentasi, dan afektifnya dengan observasi keterlibatan siswa dalam kegiatan diskusi. Oh, sampai Kemudian, sini dulu lagi. Ya, mumpung masih ingat iya, ya. Pak. Nanti ini pembelajaran buat kita semua, termasuk buat teman-teman ya. Iya, Jadi yang Pak. dinilai itu bukan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tetapi apa? Halo? Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau berpendapat. Yang dinilai bukan
kognitif, psikomotor, dan afektif. Lalu yang lain boleh berpendapat. Yang dinilai apa? Sekali lagi, bukan kognitif, psikomotor, dan afektif. Bukan itu. Yang lain apakah masih bersama kita di kuliah ini? Kok diem saja? Masih, Pak. Ya. Sama, Pak. Hah? Sama. Sama? Maksudnya sama bagaimana? Penilaiannya Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, Pak. Oh gitu. Semua pakai itu penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Tidak ada yang lain. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain? Yang lain ada enggak? Tidak ada. Dari 23, 22 yang hadir sekarang, tidak ada yang pakai penilaian yang lain selain kognitif, psikomotor, afektif. Nggak ada ya? Ya berarti semua keliru dong. Kalau nggak ada yang lain. Seharusnya penilaiannya itu bukan penilaian kognitif, psikomotorik, afektif, tetapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa bedanya? Beda. Pengetahuan itu berbeda dengan kognitif. Keterampilan berbeda dengan psikomotorik. Kemudian sikap itu berbeda dengan afektif. Ya. Di mana letak perbedaannya? Ya, nanti bisa kita baca di kesempatan yang lain barangkali ya. Tetapi penjelasannya adalah contoh saja yang paling sederhana. Jadi keterampilan itu belum tentu psikomotorik. Ya, keterampilan itu belum tentu psikomotorik. Kalau psikomotorik itu keterampilan yang sifatnya fisik, ya kemampuan fisik, kemampuan berlari, lompat, dan sebagainya itu keterampilan psikomotorik. Ya, tetapi kalau keterampilan secara umum, skills ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau pengetahuan itu adalah knowledge, kemudian keterampilan itu skills, kemudian sikap itu attitude. Itu beda ya, antara kognitif, psikomotorik, dan afektif itu berbeda. Nah contohnya misalnya pada keterampilan ya. Kalau keterampilan psikomotorik tadi sudah saya sebutkan contohnya. Apakah ada selain keterampilan psikomotorik? Banyak. Bahkan keterampilan kognitif itu juga ada. Atau cara membedakan yang lain misalnya, keterampilan itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Ya, keterampilan konkret tadi contohnya seperti lari, lompat, ya, termasuk menggunakan tangan dan seterusnya itu adalah keterampilan konkret. Tapi keterampilan yang abstrak itu misalnya calistung, membaca, menulis, menghitung. Nah itu termasuk keterampilan abstrak. Ya, kalau di K13 itu ada calistung gambrang, membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Itu adalah keterampilan yang tidak bisa diamati secara psikomotorik. Tapi itu keterampilan-keterampilan yang sifatnya abstrak gitu ya. Itu contoh. Kemudian pengetahuan itu kalau di dimensinya dimensinya Bloom ya, dimensi kognitifnya Bloom itu ada proses kognitif, ada pengetahuan kognitif. Ya. Jadi proses kognitif dan pengetahuan kognitif. Nanti teman-teman mungkin bisa buka lagi tentang taksonomi Bloom ya. Pengetahuan kognitif itu mulai dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural sampai metakognitif. Sedangkan proses kognitif itu mulai dari C1 sampai dengan C6 kalau menurut taksonomi Bloom yang revise, yang sudah direvisi. Kemudian sikap juga begitu, attitude. Ada sikap afektif, ada sikap konatif ya, konatif ya. Di situ sikap juga. Tapi kalau afektif itu berbeda. Oke, ini sebagai pengetahuan. Nanti tolong teman-teman yang lain juga bisa diperbaiki. Jadi penilaiannya itu bukan kognitif, psikomotorik, afektif, tetapi pengetahuan,
keterampilan dan sikap. Gitu ya. Oke, lanjut Mbak Eni. Oke, Pak. Kemudian LKPD-nya seperti ini. Ada identitas, nama siswa, kelas, kemudian alokasi waktu, tema, tujuan pembelajaran yang sesuai tadi di RPP-nya. Kemudian ada petunjuk belajarnya, ada sedikit materi yang mengenai ekosistem dan komponennya tadi. Kemudian ada langkah kerjanya, melakukan pengamatan ekosistem di area lingkungan sekolah, tuliskan data pengamatan pada lembar kerja yang telah disediakan, dan diskusikan dengan berkelompok. Untuk soalnya, seperti ini. Apa yang kalian ketahui mengenai komponen ekosistem berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan? Nah, di sini saya mengambil pengamatannya itu di area lingkungan sekolah. Jadi, siswanya itu dapatkan komponen biotiknya maupun komponen abiotiknya. Ini yang kognitif. Kemudian yang afektif. Kemudian formatnya kayak begini. Ada nama aspek yang dinilai, yaitu kerjasama, toleransi, mengemukakan pendapat, jumlah skor, kemudian deskripsi. Keterangannya, aspek kerjasama dengan menggunakan skor 1-4. Kalau skor 4 itu kerjasamanya sangat baik, 3 baik, 2 kurang baik, dan 1 tidak ada kerjasama dalam kelompok. Toleransi sama, skor 1-4, 4 untuk toleransi yang sangat baik, 3 untuk toleransi yang baik, 2 toleransi yang kurang baik, dan 1 tidak ada toleransi antar siswa. Kemudian aspek yang ketiga, mengemukakan pendapat, sama juga 1-4 skornya. Yang skor 4 tuh mengemukakan pendapat dengan baik, sangat baik, sesuai topik pembahasan. Skor 3, mengemukakan pendapat dengan baik dan sesuai topik pembahasan. Kalau yang skor 2, kurang mengemukakan pendapat. Skor 1, tidak mampu mengemukakan pendapat. Kemudian untuk jumlah skornya nanti dihitung dengan ini skor yang diperoleh per skor total dikalikan 100. Selanjutnya untuk penilaian psikomotorik sama identitasnya dulu, materi pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, kemudian kelompok. Formatnya ada nama, indikator presentasinya, aspeknya yaitu konten, teknik penyajian, penyampaian materi, kemudian jumlah skor, dan nilainya. Saya menggunakan penilaian yang sama dengan keterampilan tadi, menggunakan skor 1-4. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Uraiannya kalau 4, di sini contohnya konten, kalau 4, isi yang dipaparkan memuat fakta, konsep, dan teori sesuai literatur yang valid. Kalau skor 3 memenuhi 2 kriteria, skor 2 memenuhi 1 kriteria,
satu saja tidak memenuhi semua kriteria. Untuk indikator teknik penyajian dan penyampaian materi sama seperti yang di konten tadi. Kemudian perhitungan akhirnya nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor total dikalikan 100. Nah, sudah, Pak. Terima kasih Mbak Heni. Coba naik lagi Mbak mulai dari RPP tadi ya. Ya oke, sampai sini saja. Terus di kegiatan tadi ya. Jadi teman-teman, dalam menyusun LKPD kita perlu memperhatikan kegiatan yang ada pada RPP. Jadi yang dilakukan di kegiatan ini turun sedikit, Mbak. Ya. Melakukan pengamatan ekosistem di area sekolah, kemudian merumuskan masalah dan seterusnya. Nah, di situ kegiatan inti inilah yang akan kita fasilitasi dengan adanya LKPD. Jadi LKPD itu dalam rangka untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan RPP, gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam membreakdown KD menjadi indikator, coba naik, Mbak. Naik. Ya, di situ ada KD 4. Turun KD 4. Nah, disitulah kita melakukan pengukuran. Ya. Kalau pada KD 3 itu di breakdown menjadi 3 titik sekian, itu nanti akan jadi alat yang memudahkan kita dalam menyusun instrumen pengukuran. Demikian pula KD 4.9. KD 4.9 itu adalah KD tentang keterampilan. Itulah yang nanti juga akan diukur. Ya, jadi pengukuran keterampilan itu merujuk pada indikator yang sudah kita tetapkan di RPP. Ya, sebagaimana kita membreakdown KD pada RPP menjadi IPK-nya masing-masing. Yang KD 3 menjadi IPK 3.sekian, yang KD 4 itu juga kita breakdown jadi KD 4.sekian. Jadi di situ disebutkan pengetahuan itu KD 3, keterampilan itu KD 4 ya. Jadi tolong istilahnya tidak menggunakan kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. K13 tidak menggunakan istilah itu. Oke, turun lagi Mbak. Ya, turun lagi. Nah, di situ kalau kita merujuk dari apa yang ditebalkan oleh Mbak Heni, di situ ada 4 tujuan atau ada 4 IPK yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, desainnya tentu harus diingat bahwa pembelajaran yang dilangsungkan itu akan menggunakan alokasi waktu berapa lama. Ya, mau naik lagi, turun. Ya, berapa lama di situ ya. Kalau kita menggunakan RPP yang versi lengkap, itu kan nanti di situ pertemuan itu atau kegiatan pembelajaran itu bisa disetting menjadi lebih dari 1 kali pertemuan. Sehingga misalnya disetting menjadi 2 kali pertemuan, maka ada pertemuan pertama, langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, kemudian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua. Nah, kemudian lebih dari itu turun sedikit, Pak. Ya, di kegiatan inilah kita akan mengawalnya dengan menggunakan LKPD. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan itu yang nanti akan kita terjemahkan menjadi LKPD. Jadi LKPD itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari perangkat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Gitu ya.
Sehingga kegiatannya apa, di situ kita membutuhkan lembar kerja apa gitu loh ya maksudnya. Sehingga ini kalau desainnya itu menjadi lebih dari 1 kali pertemuan, maka nanti kegiatan ini kan bisa bisa dipecah menjadi sekian kali pertemuan. Gitu ya. Turun lagi Mbak di LKPD tadi. Atau ini jangan klik view terus split Mbak. View di atas. Kanan itu ada view. Kanan atas. Ke kiri ada view. Halo Mbak Eni. Ya klik view. Ya ke kiri lagi. Kiri lagi ada view itu diklik. Halo Mbak Eni. Pak. Ya, Iya, tolong Pak. diklik view. Ke kiri. Yang mana tuh, Pak? Kiri. Itu kan ada tulisan view. Kursormu itu gerakan ke kiri. Iya, kiri. Itu klik view terus split. Bisa. Halo? View. Itu kan ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, yang view. ini maksudnya, Pak. Nah, view split. Kanan. Split. Nah. Oke, terus udah taruh di tengah. Naik lagi. Mana tadi splitnya? Klik lagi split. Dah. Udah lepaskan aja dulu, bawa ke tengah. Oke. Hop, lepas. Udah biar di tengah, kok malah hilang lagi. Klik split lagi. Ke atas. Taruh di tengah. Garisnya itu taruh di tengah. Garisnya taruh di tengah. Tengah antara atas bawah, pertengahan antara atas bawah. Oh, kebablasan. Itu namanya nggak tengah. Naik lagi. Udah situ aja. Nah, udah terus kursormu taruh di atas garis itu. Terus kamu gerakkan ke di atasnya sedikit. Nah, itu klik di situ. Ya, kemudian gulung ke atas, tunjukkan di RPP. Kok ke atas kok. Pak, mohon maaf nggak bisa, nggak mudeng. Waduh, orang mudeng. Coba itu Mbak, digerakkan ke atas. Oh, jangan garisnya. Garisnya biar di situ aja. Udah, kamu klik di atasnya garis. Nah, terus pakai anak panah aja kalau bingung, anak panah ke atas. Nah, okean. Ya, terus sampai di kegiatan pembelajaran tadi. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang kamu pindah kursornya di bawah garis. Klik di bawah. Nah, sekarang gerakkan anak panah ke bawah. Oke, naik lagi. Lagi. Oke, sampai di sini. Nah, ini teman-teman, kita tidak menggunakan tema ya, karena di kelas 10 SMA itu tidak menggunakan tema. Tema itu dipakai di SD. Ya. Jadi tema itu di SD. Yang kita gunakan apa di sini? Kita menggunakan KD saja, terutama KD 3 ya. Ya, KD 3. Kemudian
tujuan pembelajaran yang dicantumkan sebagaimana yang sudah direncanakan. Di situ nanti ada berapa pertemuan. Kalau pertemuannya disetting menjadi lebih dari 1 kali pertemuan, alokasi dari setiap pertemuan itu ada berapa jam pelajaran maksudnya, kemudian berapa indikator yang akan dicapai. Nah, tentu dalam merumuskan LKPD harus disesuaikan dengan setting itu. Ya. Mungkin ini akan lebih tepat kalau ditampilkan yang RPP versi lengkap, bukan yang RPP sederhana gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dirancang pada RPP, terutama yang RPP versi lengkap gitu ya, itu difasilitasi dengan LKPD. Ya, turunkan lagi, Mbak, yang di bawah itu. Pakai anak panah ke bawah. Lagi. Ya, nah materinya mungkin sekilas saja. Coba stop sampai di sini. Nah, materinya nanti cukup di ini dulu ya sementara. Pakai poin-poin dulu. Nah, materi itu mengacu di mana? Ya, kemarin pada pertemuan yang lalu pernah saya tayangkan bagaimana menyusun materi pada RPP atau mengembangkan bahan ajar pada RPP ya. Dilihat dari, masih ingat ya slide saya yang dulu itu? Oke, terima kasih Mbak Heni. Sementara sampai di situ, ini sepertinya butuh diperbaiki untuk RPP-nya. Mungkin bisa di stop share dulu. Ya, silahkan teman-teman. Barangkali dari satu yang ditayangkan ini tadi, punyanya Mbak Heni, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, saya minta, tadi sudah perempuan, ini laki-laki. Siapa yang laki-laki mau spontan? Mau volunteer? Menayangkan LKPD-nya? Ini ada Mas Novian Wildan, ada Rahmadi. Cuma 2 ya laki-lakinya ya? Iya, Pak. Ya, siapa? Mas Rahmadi apa Mas Novian? Kalau saya berarti saya konekkan ke laptop dulu nggak, Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya tunggu. Oke, sambil menanti Mas Rahmadi konekkan di laptop, ada yang mau didiskusikan? Dari teman-teman, silahkan. Izin bertanya, nggih, Pak. Silahkan Mbak Endah. Mohon maaf, saya lupa unmute. Jadi kemarin itu ada sedikit kendala, Pak. Bagian untuk RPP itu kan bagian RPP ada penilaian. Nah, kalau saya itu bagian penilaiannya itu langsung ditulis tentang penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, dan penilaian afektif. Nah, terus bagian LKPD-nya itu juga saya kasih lagi, Pak. Nah, seharusnya itu seperti apa, Pak? Apakah di penilaian itu cuma menjelaskan menggunakan LKPD dan lain sebagainya, atau langsung? Karena ini saya tulis soalnya juga di penilaian juga, Pak. Seperti itu, Pak. Izin bertanya. Ya, makasih Mbak Endah. Jadi yang ditampilkan di RPP itu adalah garis besar bagaimana penilaian itu nanti akan dilakukan. Ya, aspeknya apa saja, menggunakan apa. Ya, kalau itu menggunakan tes misalnya apakah pilihan ganda atau IC atau objektif dan
uraian dan seterusnya. Tapi tidak perlu didetailkan. Nanti detailnya itu bukan di LKPD, tetapi ada di mana? Ada di evaluasi. Jadi sekali lagi di RPP itu yang ideal ya. RPP yang masih utuh, yang bukan sederhana itu, atau bukan RPP minimal itu. Satu RPP itu sendiri. Yang kedua pengembangan bahan ajar atau materi ajar. Kemudian yang ketiga media. Yang keempat LKPD, yang kelima adalah evaluasi. Nah, nanti detail dari instrumen yang dipakai untuk evaluasi itu ada di lampiran yang kelima tadi. Ya, ada pada evaluasi. Sedangkan evaluasi atau soal yang muncul di LKPD itu hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang difasilitasi di LKPD itu saja, bukan evaluasi keseluruhan dari kompetensi dasar. Jadi maksud dari evaluasi di RPP itu adalah mengevaluasi kompetensi dasar, apakah KD-nya sudah tercapai atau belum. Dari mana kita mengetahui KD tercapai atau belum? Ya berdasarkan indikator yang sudah kita turunkan, yang sudah kita breakdown dari kompetensi dasar. Gitu ya. Itu Mbak Indah. Ada feedback? Silakan. Oke, Pak. Berarti saya masih ada kesalahan. Nanti saya revisi kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Ramadi sudah siap? Ini saya yang di laptop itu Pak menunggu. Sorry. Ya, silakan Mas Ramadi. Baik, Pak. Pakai headset aja, Mas. Pak, sudah bisa terlihat, Pak? Oke, silakan Mas. Ya, di sini KD-nya adalah 3.14. Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. Dan tujuannya, ini siswa dapat mengidentifikasi minimal 7 komponen yang berperan dalam sistem imun melalui pengamatan gambar dan video stimulasi dengan teliti. Kemudian dapat menyebutkan komponen berperan dalam sistem imun setelah mengidentifikasi komponennya dengan tepat. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen yang berperan dalam sistem imun melalui kajian literatur dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan interaksi antigen dan antibodi melalui diskusi kelompok. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan dua mekanisme pertahanan tubuh, yaitu non-spesifik dan spesifik, melalui diskusi kelompok dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan dua mekanisme imunitas, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler, melalui diskusi kelompok dengan benar. Siswa dapat menjelaskan dua jenis imunitas, yaitu imunitas pasif dan aktif, melalui diskusi kelompok dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan minimal 5 faktor yang mempengaruhi sistem imunitas melalui kegiatan observasi dan kajian literatur dengan benar. Ini dibacakan semua atau langsung saja, Pak?
Ya maaf, lupa unmute. Yang mau dikembangkan menjadi LKPD yang mana, Mas? Dari sekian tujuan itu. Kan kita buat satu saja. Satu LKPD saja. Atau kalau sudah dibuat semua ya tidak apa-apa. Saya langsung dibagi 2, Pak. Gitu. Dibuat semua LKPD-nya. Iya. Ya, oke. Salah satu saja dulu. Coba dari dari tujuan itu yang mana Ini saja? tujuan 1 sampai 7. Ya, oke. Itu dulu aja. Ya, kemudian Sebentar, Mas. Itu yang di atasnya tujuan. Ya, itu KD-nya kok ada, sebentar, Hub. Itu KD-nya 4.14, tapi kok IPK-nya 3.14. yang mana, Pak? Itu loh, IPK-mu di bawah KD 4.14, IPK-nya kok 3.14. 3.14.1 mengidentifikasi seperti itu, Pak. KD 4.14. 4.14. Oh iya. Nah, Oh iya, itu, maaf. nah. Oke. Oke, langsung di LKPD ya. Oh iya. Ini dibuat 2 kolom ya. Iya, Pak. LKPD yang pertama ini identitas, kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian petunjuk belajar, kemudian untuk materi seperti ini atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Nah, di situ tidak perlu petunjuk bagi guru, karena ini kan lembar kerja peserta didik, bukan lembar kerja bagi guru. Nah, nanti kalau mau membuat yang petunjuk bagi guru, nanti ada sendiri. Ya, mau dibuatkan sendiri, silahkan. Ya. Oke, terus berikutnya. Kemudian ini materinya. Terus Ya. Untuk materi, sebetulnya kita tidak perlu memilah-milah mana itu berupa fakta, mana itu konsep, mana itu prinsip, dan seterusnya. Ya, sebetulnya tidak perlu. Itu menjadi pengetahuan bagi kita, tapi tidak perlu kita tuangkan dalam pengembangan materi secara eksplisit. Ya. Karena nanti kalau kita keliru malah bumerang bagi kamu, ya, bagi kita. oh iya, Pak. Ya, kalau yang kita sampaikan itu betul-betul fakta. Kalau itu Oh iya. benar ya enggak masalah. Ya kalau yang kita tulis itu sebagai konsep, ya kalau itu konsep, kalau bukan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya. Kemudian langkah kerjanya. Video stimulasi mengenai sistem imun pada manusia, kemudian membentuk kelompok secara heterogen, kerjakan soal diskusi secara kelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan topik yang sudah ditentukan Oke, guru. Ya, sampai di sini. Nah, begini teman-teman. Jadi kalau kita membuat LKPD, itu berarti beri kesempatan siswa untuk menuangkan apa yang mereka kerjakan. Namanya lembar kerja peserta didik. Nah, kerja di situ adalah dari aktivitasnya, bukan dari semata-mata menjawab soalnya. Misalnya ini, mengamati video dan seterusnya. Apa yang berhasil diamati dari video itu, beri kesempatan siswa untuk menuangkan di lembar kerjanya. Gitu ya. Kalau di bawah ini kan ada soal. Soal itu sebenarnya tambahan saja untuk di LKPD. Tapi yang inti adalah dari hasil mereka mengamati di kegiatan pembelajaran atau dari kegiatan yang mereka lakukan pada kegiatan pembelajaran itu, berikan tempat untuk mereka menuangkan hasil kerjanya di lembar yang sudah kita siapkan, yang sudah kita sediakan. Itu ya, berarti di sini belum ada punyanya Mas Ramadi ya.
Berarti ini nanti ditambah itu Pak. Seperti lembar yang untuk setelah mengamati video seperti itu. Ya, ini kan langkah ya. Langkah kerja. Terus kemudian dari langkah kerja ini menghasilkan apa? Ya, tentu misalnya data ya, data hasil pengamatan atau data hasil kerja dan seterusnya sesuai dengan apa yang diminta di dalam LKPD itu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, soal itu adalah sekedar tambahan saja dan mestinya berkaitan dengan apa yang dilakukan, bukan semata-mata berkaitan dengan teorinya, tapi berkaitan dengan mungkin ada kaitannya dengan teori ya, tetapi khusus yang secara langsung berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan pada kegiatan sebelumnya. Gitu ya. Lanjut Mas di apa namanya? Yang menarik itu biasanya pada bagian pengukuran ya. Karena di situ ada kesempatan kita untuk mengukur pada LKPD itu adalah keterampilan, terutama bagaimana kita mengakomodasi dari IPK yang kita breakdown dari KD 4. Ya. Oke, untuk tugas dan seterusnya itu tambahan saja. Ya, kemudian di penilaiannya sekali lagi teman-teman, kita mesti harus bertanggung jawab terhadap IPK yang sudah kita rumuskan. Baik IPK dari KD 3 maupun IPK dari KD 4. Jadi kalau kita sudah membuat IPK-nya, maka kita wajib mengetahui hasil dari pengukurannya. Untuk bisa mengetahui hasil pengukurannya, berarti harus kita buatkan instrumen pengukurannya. Nah, salah satu posisi penting kita melakukan pengukuran aspek keterampilan itu di LKPD ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya kalau sebelumnya saya sampaikan, kalau berkaitan dengan aspek sikap, itu mestinya juga kita merujuk pada IPK yang sudah kita rumuskan. Nah, di kurikulum yang baru, itu sebetulnya mata pelajaran selain PKN dan agama, ya budi pekerti termasuk di dalamnya itu tidak ada kewajiban untuk mengukur sikap. Tapi kalau kita mau membuat, ya it's no problem, ya tidak masalah. Tetapi mesti harus kita pikirkan bahwa sikap yang kita ukur itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Ya. Kalau di situ membutuhkan ketelitian, ya bagaimana cara kita mengukur teliti. Kalau di situ membutuhkan keterampilan sosial berupa kerjasama dan seterusnya, bagaimana kita mengukurnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengukuran aspek sikap, itu jangan sampai multi interpretasi atau ambigu. Jadi misalnya antara sangat baik dengan baik itu bedanya apa? Di situ harus jelas. Ya, misalnya mengerjakan tugas kelompok dengan baik, kemudian ada yang lain lagi misalnya mengerjakan tugas kelompok dengan sangat baik. Nah, antara baik dengan sangat baik itu bedanya apa? Itu jangan sampai menimbulkan multi interpretasi. Artinya penilai satu dengan yang lain itu bisa berbeda pendapat. Nah, itu potensi multi interpretasi. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan, Mas Romadi? Nanti ini sepertinya perlu diperbaiki juga ya, Mas ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, bisa di stop share. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Jadi dalam menyusun LKPD, kita mengacu pada RPP yang versi lengkap saja ya, karena kalau yang versi sederhana atau versi minimal itu sepertinya agak susah kita mengacu ke situ. Kalau tidak ada yang didiskusikan, saya beri kesempatan teman-teman untuk memperbaiki
kali ini mulai dari RPP-nya sampai dengan LKPD-nya. Ya, nanti saya beri tempat untuk mengunggah di Sepada mulai dari RPP sampai dengan LKPD dari hasil perbaikan. Termasuk tadi ya, pengukuran kita tidak menggunakan istilah kognitif, psikomotorik, dan afektif, ya, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Begitu, ada pertanyaan? Berarti untuk RPP-nya ini buat yang versi lengkap nih. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan LKPD, kita mengacu dari RPP yang versi lengkap. Nanti yang diunggah yang di Sepada yang kegiatan pembelajaran hari ini atau perkuliahan hari ini yang versi lengkap ya. Oke, gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya silahkan dikerjakan. Masih ada waktu. Kita kuliahnya sampai jam berapa? Sampai jam 2:40 ya kalau tidak salah. Ya, masih cukup waktu untuk memperbaiki. Terima kasih, silahkan. Selamat bekerja. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa dikomunikasikan lewat WA atau di Sepada juga bisa. Terima kasih. Ini yang versi pembelajaran atau kuliah sinkronus kita akhiri, lanjut ke asinkronus ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama kita akhiri.